Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal masih percaya Mikel Arteta. Arsenal tercecer di posisi 15 klasemen Liga Inggris. Dari 11 pertandingan yang sudah dilalui, mereka hanya mengumpulkan 13 poin. The Gunners baru memetik 4 kemenangan, sekali imbang dan 6 kali kalah. Kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur pada laga teranyar sudah mulai memunculkan desakan untuk mengevaluasi posisi Mikel Arteta. CEO Arsenal, Vinay Venkatesa menyebut klub masih yakin Arteta adalah sosok yang tepat buat tim. Kepercayaan itu harus Arteta buktikan dengan hasil positif ketika menjamu Burnley di lanjutan Liga Inggris Senin 14 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Liverpool terancam kehilangan Diogo Jota selama 2 bulan. Kabar buruk diterima Liverpool terkait kondisi Diogo Jota. Menurut rekod, pemain internasional Portugal itu akan absen selama 2 bulan ke depan. Ini berarti Liverpool akan sangat bergantung pada Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino ke depannya. Cedera yang dialami Jota jelas menjadi pukulan telak bagi klub. Pasalnya, Liverpool terus-menerus diserang kabar cedera para pilarnya sepanjang musim ini. Jota diperkirakan absen saat Liverpool bertandang ke markas Fulham di pekan ke-12 Premier League Minggu 13 Desember. Jurgen Klopp selaku manajer The Reds masih menunggu lebih lanjut terkait kondisi bintang Portugal itu. Leeds United gagal memetik poin penuh saat menjamu West Ham United. Leeds United kehilangan 3 poin saat kedatangan tamu West Ham United di laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Bermain di Elland Road, Leeds sebenarnya mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-6 lewat penalti Mateusz Klich. West Ham mampu menyamakan kedudukan di menit ke-25 lewat aksi Thomas Soucek. Angelo Ogbonna menjadi pahlawan West Ham setelah mencetak gol di menit ke-85. Skor 1-2 untuk kemenangan West Ham pun bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Leeds United masih tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 14 poin, sedangkan West Ham naik ke peringkat ke-5 dengan raihan 20 poin. Wolverhampton versus Aston Villa, The Villa curi 3 poin di kandang Wolves. Bermain di Stadion Molineux, kedua tim bermain cukup berimbang di sepanjang laga. Saling serang terjadi selama 90 menit, namun Villa lebih beruntung karena mendapat hadiah penalti di penghujung laga. Anwar El Ghazi yang menjadi eksekutor berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Skor 0-1 untuk kemenangan Villa pun menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Aston Villa naik ke peringkat ke-10 dengan raihan 18 poin, sedangkan Wolverhampton tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 17 poin. Manchester United versus Manchester City, tak ada pemenang di derby Manchester. Laga Manchester United versus Manchester City pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-12 berlangsung di Old Trafford. Pertandingan berjalan ketat, bahkan kedua tim saling membatasi lawan untuk menciptakan peluang. Selama 90 menit, baik MU maupun City masing-masing hanya mencatatkan 2 peluang on target. Sterling goes for goal. Martial pokes it through towards Fernandes. Itu pun dengan catatan hampir tak ada yang benar-benar mengancam gawang lawan. Dengan hasil ini, MU dan City berturut-turut ada di posisi 8 dan 9 klasemen Liga Inggris. MU mengumpulkan 20 poin dari 11 laga, sementara City 1 poin lebih sedikit. Everton versus Chelsea, gol penalti antar The Toffees ungguli The Blues. Bertanding di Goodison Park Minggu 13 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, laga Everton versus Chelsea berjalan ketat. Tuan rumah bisa mengontrol jalannya laga sejak menit pertama. Di menit ke-21 Everton pun bisa memimpin. Edward Mendy membuat pelanggaran kepada Calvert-Lewin.
Gylfi Sigurdsson maju menjadi eksekutor dan bisa menaklukkan kiper Chelsea. What can Gylfi Sigurdsson do here? Oh, he scores so calmly. Gol ini ternyata menjadi satu-satunya gol di pertandingan kali ini. Skor 1-0 untuk kemenangan Everton pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Everton berada di peringkat ke-7 dengan raihan 20 poin, sedangkan Chelsea untuk sementara di peringkat ketiga dengan raihan 22 poin. Di pertandingan lainnya, Newcastle menang 2-1 atas West Brom. Sevilla curi poin penuh di kandang Getafe. Bermain di Alfonso Perez, Sevilla sangat menguasai jalannya laga. Mereka menguasai 75% ball position berbanding 25%. Namun mereka gagal menciptakan peluang untuk mencetak gol. Beruntung bagi Sevilla, di menit ke-81, Javier Etxeita mencetak gol bunuh diri. De Jong, but it's Javier Etxeita who puts it past his own goal. Skor 0-1 untuk kemenangan Sevilla bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Sevilla naik ke peringkat kelima dengan raihan 19 poin, sedangkan Getafe tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 13 poin. Real Madrid versus Atletico Madrid, Los Blancos menangi derby Madrid. Bermain di Stadion Alfredo Di Stefano, laga derby Madrileno berlangsung sangat menarik karena kedua tim menampilkan permainan ofensif. Namun Madrid mampu memenangkan derby kali ini dengan skor 2-0. Dua gol Madrid sendiri dicetak oleh Casemiro di menit ke-15. Casemiro wins it and it's 1-0 to Real Madrid. Dan tendangan keras Carvajal di menit ke-63 yang memantul mengenai punggung Jan Oblak. As far as Dani Carvajal who tries a shot. It's 2-0. Dengan hasil ini Real Madrid naik ke peringkat ketiga dengan raihan 23 poin, sedangkan Atletico masih tetap di puncak dengan raihan 26 poin. Hasil La Liga hari ini, Real Valladolid menang 3-2 atas Osasuna, Valencia bermain imbang 2-2 dengan Bilbao, Huesca menang 1-0 atas Alaves. Lazio tumbang dihajar Verona 1-2. Pertandingan Lazio versus Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2020-2021 pekan ini digelar di Stadio Olimpico, Minggu 13 Desember. Lazio kalah dengan skor 1-2. Verona membuka keunggulan di menit ke-45 melalui gol bunuh diri Manuel Lazzari. Di Marco closing in and it's gone in. Lazio kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-56 melalui Felipe Caicedo. This is Caicedo, good take, good spin, great goal. Wonderful. Hellas Verona kemudian kembali unggul di menit ke-67 lewat gol Adrien Tameze. Radu under pressure and he's given it to Tameze who's round the keeper. Dengan hasil ini Lazio menempati posisi ke-8 dengan torehan 17 poin, sedangkan Hellas Verona berada di posisi 6 dengan perolehan 19 poin. Hasil Serie A hari ini, Sassuolo menang 1-0 atas Benevento, Crotone menang 4-1 atas Spezia, Torino kalah 2-3 atas Udinese. Dortmund versus Stuttgart di Borussen disikat 1-5. Borussia Dortmund menjalani laga buruk saat menjamu VfB Stuttgart di Signal Iduna Park Sabtu 12 Desember. Di Borussen tak berkutik dan kalah telak dengan skor 1-5. Stuttgart mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-26 melalui penalti Silas Wamangituka. Di menit ke-39 Dortmund menyamakan kedudukan lewat gol Giovanni Reina. Setelah itu, tim tamu menceploskan 4 gol tambahan melalui Silas Wamangituka di menit ke-52. Philip Foster di menit ke-60. Tanguy Koulibaly di menit ke-63. Dan Nicolas Gonzalez di menit injury time babak kedua.
Breakaway for the paceman Gonzalez again. He's so quick, he's so hard to stop. Kekalahan ini membuat Dortmund turun ke posisi kelima klasemen dengan 19 poin, sementara Stuttgart menguntit dengan 17 poin di posisi ketujuh. Union Berlin versus Bayern Munich ditahan 1-1, tren negatif di Rotten berlanjut. Union Berlin versus Bayern Munich berakhir imbang 1-1 pada pekan ke-11 Liga Jerman di Alte Försterei Minggu 13 Desember. Hasil itu membuat tren negatif di Rotten berlanjut. Union Berlin mampu unggul lebih dulu di menit keempat melalui Griska Probel. Sedangkan Bayern baru bisa menyamakan skor di menit ke-67 melalui Robert Lewandowski. Hasil imbang membuat Bayern Munich masih berada di posisi puncak dengan torehan 24 poin. Sementara Union Berlin berada di posisi ke-6 dengan 17 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Wolfsburg menang 2-1 atas Eintracht Frankfurt. SC Freiburg menang 2-0 atas Arminia. RB Leipzig menang 2-0 atas Werder Bremen. Mainz kalah 0-1 atas FC Köln. Mönchengladbach imbang 1-1 atas Hertha Berlin. Diajar tim promosi, Dortmund cetak rekor buruk. Kegilaan terjadi saat Borussia Dortmund dibabat tim promosi VfB Stuttgart dengan skor 1-5 pada pekan ke-11 Bundesliga. Hasil tersebut mencatatkan rekor buruk bagi Die Borussen berupa kekalahan terbesar di kandangnya soal aksi di Bundesliga. Dilansir dari Transfermarkt, skor tersebut sama dengan yang mereka derita ketika digilas Bayern Munchen musim 2009-2010 dan Werder Bremen di 1971-1972. Derby imbang tanpa gol, Manchester United dan Manchester City dihantam rekor buruk. Manchester United dan Manchester City harus puas dengan hasil imbang 0-0 di Liga Inggris Minggu 13 Desember. Skor ini pun membawa rekor buruk bagi kedua tim. Dilansir Opta, hasil ini membuat Manchester United gagal mencetak gol di 3 pertandingan kandang di Liga Inggris musim ini. Catatan ini lebih buruk dari musim lalu ketika mereka hanya gagal mencetak gol di 2 laga di Old Trafford. Selain itu, MU menjadi satu-satunya tim Liga Inggris yang penyerangnya belum mampu mencetak gol di kandang sendiri musim ini. Dari 3 gol yang sudah dicetak MU di Old Trafford di Liga musim ini, 2 dicetak oleh Bruno Fernandes dan 1 lagi oleh Donny van de Beek. Di sisi lain, kegagalan The Citizen mencetak gol di derby Manchester ini juga menorehkan hasil buruk untuk Manchester City. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2017, The Citizen gagal mencetak gol di 2 partai tandang beruntun di Liga. Di pekan ke-9 pada akhir November lalu, City juga gagal mencetak gol dan kalah 0-2 di kandang Tottenham Hotspur. Blunder Edouard Mendy bikin Chelsea perpanjang rekor buruk lawan Everton. Kalah 0-1 dari Everton di Liga Inggris lewat penalti berkat blunder Edouard Mendy. Chelsea pun memperpanjang rekor buruk saat bertandang ke markas The Toffees. Hasil ini pun memperpanjang rekor buruk Chelsea di kandang Everton. Tercatat dalam 4 pertemuan terakhir di Goodison Park, mereka tak bisa meraih kemenangan. Kemenangan terakhir The Blues di kandang The Toffees itu terjadi pada April 2017 lalu. Tak cuma itu, dengan hasil ini Chelsea tercatat sudah 3 kali beruntun kalah dari Everton di Liga Inggris. Setiap kali The Toffees mencetak gol lebih dulu. Ibrahimovic beberkan kunci suksesnya tetap tajam di usia 39 tahun. Bomber andalan AC Milan Zlatan Ibrahimovic membeberkan alasan mengapa bisa tetap tajam meski usianya sudah menginjak 39 tahun. Zlatan mengatakan kalau kekuatan fisiknya sudah tidak sekuat dulu, namun kini ia bermain dengan menggunakan otak. Saya akan terus maju sampai saya tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Saya hanya perlu tetap bugar. Faktor-faktor lain bisa menjaga diri saya sendiri. Saya tidak berlari secepat dulu, kata Zlatan Ibrahimovic. Saya memiliki banyak pengalaman. Tujuannya tidak pernah menjadi masalah. Saya terus mencetak gol seperti itu. Saya tidak seperti diri saya sendiri 5 tahun atau 10 tahun lalu. Kita semua berubah, tergantung bagaimana situasinya. Tuturnya menambahkan.
Demi selamatkan karirnya, Conte minta Inter Milan datangkan 2 pemain baru. Demi memburu gelar Serie A Italia sekaligus menyelamatkan diri dari pemecatan, Antonio Conte meminta manajemen Inter Milan mendatangkan 2 pemain baru. Sang pelatih memang tidak menyebut nama pemain yang diinginkan, tetapi dilansir Sempre Inter, Antonio Conte menginginkan gelandang bertahan baru untuk penyerang tengah baru untuk melapis duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Meski demikian, keinginan Conte ini tidak bisa dengan mudah diwujudkan. Pasalnya, situasi keuangan klub membuat mereka harus lebih dulu menjual pemain sebelum bisa mendatangkan bintang baru. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!